Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjelaskan bacaan Injil ini, Anda tahu bisa membedakan warna putih, warna putih dalam minuman santan, milk atau susu, dan juga susu dari kedelai. Bisa membedakan kan ya? Warnanya bisa sama, ya, santan, lalu susu sapi, lalu juga susu kedelai. Bisa. Dari apa? Dari baunya. Betul ya? Dari baunya. Jadi bisa melihat warnanya putih semua, tetapi bisa dibedakan. Demikian juga dengan warna teh. Anda bisa membedakan, oh ini teh biasa, oh ini teh rasa melati, oh ini teh yang ada pu'ernya karena termasuk Chinese tea, gitu, misalnya begitu. Dan di sini kita bisa membeda-bedakan itu. Kenapa? Karena tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasakan, dibaui dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan diri kita. Kita adalah jemaat beriman, betul? Semua jemaat beriman, semua pengikut Tuhan, semua orang Kristiani, benar? Dilihat dari apanya, dibaui dari apanya, dirasakan dari apanya. Bukankah orang Kristiani untuk menunjukkan diri orang Kristiani bisa dilihat bahwa kehidupannya ini semakin lama semakin mirip dengan Tuhan? Bau, bukan bau ketek, bukan. Maksudnya adalah kata-katanya ini sungguh bagus, sungguh indah. Sikapnya sungguh halus. Tutur katanya selalu seolah-olah yang keluar dari mulutnya dan tindakannya ini menjadi perwujudan dari firman Tuhan. Betul begitu? Di sini kita bisa melihat bahwa oh, ya ternyata bisa dilihat, bisa dibaui, bisa dirasakan. Dan orangnya mengkerasankan. Jadi kalau ada acara apa saja tanpa kehadirannya seolah-olah sepi. Tetapi kalau orang itu adalah karyawannya setan, karyawannya iblis, justru kehadirannya nyebeli banget. Tujune kayak teko. Jadi kita bisa melihat ini kan. Jadi kita bisa melihat pohon dilihat dari buahnya. Demikian juga pada saat orang ini mati, dia tetap mempunyai nama yang baik, nama yang indah, bahkan dikenang. Sehingga kematian beberapa waktu, misalnya beberapa tahun yang lalu, masih dirasakan, oh baru seperti kemarin ya meninggalnya. Jadi kita bisa melihat di sana dia berbuah. Dan buahnya sungguh mempengaruhi lingkungannya. Lingkungannya terpengaruh karena kebaikan, karena kasih, karena situasi yang ada. Nah, biji yang ditanam di dalam hati kita, yakni firman Allah yang ditanam dalam hati kita, hendaknya ini adalah bertumbuh,
berbuah dan juga menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, di situ tampak kalau itu berbuah segala macam, kita bisa mengendalikan ego kita. Jadi kalau orang egois ini kan tidak bisa mematikan dirinya. Tetapi kalau orang ini mematikan dirinya, dia bisa mengendalikan ego itu dan menumbuh kembangkan yang baik dari Allah. Maka ibu bapak, bacaan ini pada peringatan Santo Laurentius ini mengajak kita supaya kita bisa bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan dan menunjukkan kesaksian hidup yang indah. Selamat merenung.